Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Halo everyone, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk centang lonceng notifikasinya agar Anda dapat update segera video terbaru dari saya. Oke viewers, kali ini saya akan membahas audio tentang yaitu ada namanya Fosi Audio Amplifier. Di sini amplifier sistem 2.1 atau 2.1, yaitu sistem stereo dan untuk kanal subwoofer. Oke, mungkin sebelumnya bisa lihat video saya sebelumnya, mungkin bisa lihat dia link di atas sini atau di sini ya. Oke, di situ saya coba dengan menggunakan tes untuk modul subwoofer rakitan ciptaan saya, dan kali ini mungkin kita akan lebih membahas lebih jauh tentang amplifier Fosi Audio. Oke, ikuti video ini terus dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke viewers, ini Fosi Audio hadir dengan kotak seperti ini. Oke, ini tipenya adalah BT30DB ya, Fosi Audio Amplifier. Oke, kita langsung unboxing, kita buka aja. Oke, seperti ini. Ya, oke. Di sini ada keterangan manual book, buku manual, dan ini ini masih manual book, dan ini adalah kartu garansi sepertinya. Ya betul, kartu garansi. Oke, di dalam boxnya ini terdapat unit amplifiernya seperti ini. Oke, bisa teman-teman lihat. Oke, tampilannya seperti ini produknya. Kemudian ada ini untuk dongle bluetoothnya ya. Jadi saya langsung masukin aja kali di sini ya. Nah, di sini langsung dihubungkan untuk bluetooth. Oke, tampilannya jadi seperti ini. Oke. Kemudian juga lengkap dengan adapternya, produk dari Fosi Audio juga, AC adapter. Di sini outputnya adalah 24 volt, 4 sampai 5 ampere mungkin ya, saya 4,5 ampere di sini mungkin ya kalau saya lihat di sini. Oke, inputnya bisa 100 sampai 240 volt. Oke, jadi lengkap. Fosi sudah melengkapi dengan adapternya juga, karena ini bukan menggunakan arus DC sepertinya, jadi bukan menggunakan biasa yang langsung colok listrik, jadi menggunakan adapter seperti pada laptop. Oke, kita bahas untuk Fosi Audio-nya sebentar, saya bereskan ini. Oke viewers, di sini kenapa saya tertarik pada Fosi Audio Amplifier ini? Oke, mungkin sini terlihat ya, di sini sebagai amplifier 2.1, 2.1, yaitu artinya dia punya channel subwoofer sendiri. Oke, seperti tampil di sini, tampilan volume potensio volumenya ada 5. Yang pertama di sini adalah sebagai master volume, kemudian volume bass, pengaturan bass, kemudian pengaturan treble, dan ini bahkan ada khusus untuk subwoofer volume, dan ini ada juga untuk frekuensi cut off frekuensi untuk nada subwoofernya. Oke, nanti kita lihat di spesifikasinya. Oke, di sini saya pikir ini cukup lengkap, walaupun ini sekecil ini ya, tampilan dimensi untuk amplifiernya. Oke, coba kita lihat belakangnya. Oke. Nah, di sini di belakangnya adalah untuk keluaran speaker kiri dan kanan, dan kemudian ada subwoofer out untuk speaker subwoofer. Nah, menariknya di sini dia punya pre-out subwoofer out. Jadi amplifier ini bisa mendriver untuk speaker pasif ya dari sini. Ini dari high level ya. Jadi istilahnya untuk yang tegangan tinggi untuk langsung ke speaker, dan kemudian ini khusus untuk speaker aktif subwoofer. Jadi ini ada pilihan dua ini jarang sekali amplifier, bahkan amplifier kelas atas yang mempunyai keluaran speaker pasif untuk speaker pasif seperti ini, dan keluaran untuk subwoofer speaker
aktif. Ini subwoofer speaker pasif dan subwoofer speaker aktif seperti itu. Ini jadi cukup menarik untuk fungsi audio amplifier ini. Makanya saya kemarin putuskan untuk membeli produk ini. Nanti mungkin untuk produknya bisa Anda lihat di link pembelian di toko hijau di kolom deskripsi, Anda bisa lihat di situ. Oke. Tampilannya dimensinya sangat-sangat kecil sekali namun cukup lengkap seperti ini. Jadi mungkin saya pikir Anda mempunyai, kalau dibandingkan dengan soundbar, Anda bisa memiliki ini karena ada keluaran subwoofer aktif, bahkan untuk pasif juga bisa, bahkan juga untuk aktif seperti ini subwoofernya. Nanti kita coba ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, sekarang kita lihat untuk spesifikasi seperti yang tadi saya katakan. Oke, berdasarkan manual book-nya, oke seperti ini. Oke, terlihat ya. Nah ini audio inputnya adalah bisa untuk Bluetooth dan RCA, kemudian output interface-nya adalah sub pre-out yang saya katakan tadi untuk subwoofer aktif, dan speakers output dan subwoofer output untuk yang speaker subwoofer pasif. Oke. Oke, nah di sini disebutkan active power atau subwoofer pasif dan pasif speaker seperti itu. Oke. Di sini kalau untuk wattnya adalah 50 kali 2 untuk speaker satelit stereo kiri kanannya 50 watt dan plus tambah 100 watt untuk subwoofernya, seperti itu untuk subwoofernya. Oke, seperti itu untuk spesifikasinya. Oke, coba sekarang kita lihat di dalam. Sekarang oke, saya lihat untuk subwoofer level cut off frekuensi yang tadi saya katakan ada potential power-nya, di sini disampaikan bahwa sub frekuensinya bisa mengadjust hingga range 0 hingga 30 Hz. Oke, ini statement dari buku manualnya seperti itu, jadi 0 sampai 30 Hz. Ini untuk subwoofer memang rendah, diklaim sampai 0 ya, ini berarti sangat rendah sekali kalau diklaim berdasarkan buku manualnya. Oke, kemudian di sini yang mungkin patut di sini mungkin suitable for most home audiovisual system, it can drive, jadi bisa menghandle speaker 200 sampai 20 hingga 200 watt dengan ohm speaker 2 sampai 8 ohm speaker. Kriteria speaker yang digunakan bisa seperti itu. Jadi hingga 20 sampai 200 watt dengan ohmnya 2 sampai 8. Oke, ini maka itu saya pikir ini untuk untuk spek mini amplifier stereo plus kanal subwoofer, ini fiturnya cukup menarik. Bahkan mungkin kalau kita punya subwoofer aktif bisa seolah kita kayak seperti membeli soundbar, karena kalau dengan speaker subwoofer aktif kita akan lebih mendapatkan nada bass yang lebih rendah lagi seperti itu karena adanya subwoofer out untuk subwoofer aktif seperti ini. Oke, viewer, pernyataan saya tadi sebelumnya ini bisa dibandingkan dengan soundbar. Oke, jadi saya perbandingannya gini, adalah soundbar adalah berbagai macam tipe soundbar. Biasanya yang level murah, yang paling bawah biasanya hanya berformat stereo saja, jadi bukan format surround Dolby Digital maupun Dolby Atmos. Nah, dibandingkan dengan soundbar yang hanya stereo saja, Fosi Audio ini mungkin bisa saya katakan jadi rivalnya atau lawannya, karena memang di sini dia sudah menyediakan subwoofer level dan bahkan cut off frekuensi subwoofer sendiri. Jadi jika kita menggunakan Fosi Audio, kita bisa leluasa menggunakan subwoofer aktif yang mempunyai power lebih besar dan pengaturan levelnya juga bisa diatur dengan menggunakan pre-out subwoofer out seperti ini. Jadi memang akan lebih leluasa dan hasilnya mungkin memang akan jauh lebih maksimal, bisa lebih rendah lagi ya. Makanya saya bilang ini lawannya mungkin soundbar yang mungkin hanya masih berformat stereo saja untuk Fosi Audio ini. Oke, viewers, untuk percobaan ini kita menggunakan speaker depan. Saya menggunakan speaker Polytron. Oke, di sini kalau dari ukurannya mungkin ini hanya mid range sekitar 3 inch atau 2,5 inch ya. Oke, untuk speaker depan, kemudian ini terminal jepit, dan ini kebetulan impedance ohmnya
4 ohm ya untuk speaker Polytron ini, untuk speaker stereonya. Ini kebetulan saya menggunakan kabel Canary di sini. Oke, ini cuma hanya panjangnya 1 meter, jadi memang nggak panjang untuk speaker stereo depannya. Oke, dan ini saya menggunakan speaker pasif ini yang seperti pada video saya sebelumnya, ini rancangan desain saya sendiri. Ini terdiri dari untuk 5 inch ini kalau nggak salah dulu 100 watt ya untuk dengan ohmnya juga 4 kalau tidak salah. Jadi ini 100 watt dan lingkarannya di sini ada 5 inch bentuknya seperti ini. Untuk subwoofer pasifnya yang lubang port udaranya adalah di sini. Di sini menggunakan sistem transmission line. Jadi di sini bersekat, ada ini sekat di sini, sekat di sini. Jadi nanti udara hentakan dari subwoofer yang dari bawah sini akan berliku dan keluar di depan sini. Oke, mungkin nanti diagramnya terlihat pada tampilan di sini ya, diagram bentuk jeroan, istilahnya sekat-sekat dalam subwoofer transmission line ini. Oke, kita akan coba untuk Fosi audio amplifier dengan menggunakan subwoofer ini dan speaker Polytron. Oke, untuk sistem perkabelannya sudah saya pasang seperti ini. Oke, saya menggunakan jalur subwoofer out yang speaker pasif ya, dan ini saya menggunakan nanti mungkin Bluetooth, tidak menggunakan line in di sini untuk sumber musiknya. Oke, untuk sub outnya dengan subwoofer pasifnya tersambung, tersambung ke belakang ke modul subwoofernya, seperti ini. Oke, dan ini untuk pengaturan levelnya saya untuk rata-rata dulu subwoofer volumenya, sub frekuensinya, treble bass dan volume master semua di angka arah jam 12 semua saya atur seperti ini dulu. Untuk melihat untuk mendengarkan hasil audionya seperti apa. Oke, Vibas, ini saya sudah terhubungkan dengan Bluetooth dengan Fosi Audio. Oke, sekarang kita coba tes suaranya. Oke, dengan menggunakan lagu yang sudah saya siapkan. Oke, ini menggunakan volume rata-rata flat di atas pada jam 12. Hasil suaranya seperti ini. Oke, sekarang kita ganti lagu. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Oke, kita ganti lagu lagi. Oke, sekarang kita rubah untuk subwoofer levelnya ke arah jam 3 dan kemudian frekuensi subwoofernya juga posisi di jam 3. Oke, kita coba lagi dengan lagu yang sama. Oke, kita ganti lagu. Even when you feel low, you can still go.
feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Oke, kita ganti lagu lagi. Oke, viewers, mungkin kalau saya tidak tahu apakah dengan mikrofon ini saya terdengar, tapi yang saya rasakan adalah ketika subwoofer level diarahkan di pukul 3, suara bass lebih terasa dentuman dan lebih rendah lagi. Jadi untuk pengaturan di jam 3 sepertinya lebih cocok daripada tadi yang disetting di arah level jam 12. Jadi untuk kondisi bass lebih menggebu dan lebih dalam untuk hasil subwoofernya. Oke, viewers, saya coba close up dan dekat untuk hentakan bass dari subwoofer dan hasil dari Fosi audio ini. Oke, kalau dari hasil yang pendengaran berdasar di ruangan yang saya dengar di sini, gebukan bassnya cukup rendah untuk level dari Fosi audio. Ini juga terlihat dari benturan atau gebukan dari konus speaker juga tampak naik turunnya juga drastis untuk konus woofernya ya. Oke, viewers, itu tadi hasil uji dengar kita pada Fosi audio amplifier dengan menggunakan speaker Polytron dan subwoofer pasif ini. Oke, dari hasil tes tadi memang secara overall saya cukup bagus untuk Fosi audio memang, tapi mungkin nada tingginya tadi memang saya sedikit agak mungkin harsh, agak kasar sedikit, mungkin karena ini belum masa in rain atau burning, jadi mungkin nada tingginya agak sedikit menusuk menurut pendapat saya. Tapi untuk nada bassnya dengan pengaturan subwoofer level ini ternyata memang, dan menggunakan subwoofer pasif seperti ini juga nada rendahnya sangat rendah ya, cukup rendah dalam arti bisa dicapai dengan, dan tadi oke, ini mic saya kurang bagus untuk merepro suara dari speaker pas saat perekaman, karena tadi saya terdengar di kamera ternyata agak sember distorsi, padahal aslinya jika kita dengar ini tidak distorsi atau tidak sember, aslinya bagus. Ini untuk pulen dalam dan suaranya rendah seperti itu. Jadi mungkin karena mikrofon saya tidak mempunyai kapasitas untuk merekam suara hasil dari audio ini, tapi saya bisa pastikan untuk audio low frekuensi subwoofer ini sangat rendah, pulen dan rendah, karena mungkin ada penggunaan cut off frekuensi ini seperti itu. Jadi memang secara overall ini mungkin bisa dijadikan home audio utama ya untuk kita mendengarkan untuk mendengarkan musik, atau bahkan mungkin untuk menonton TV kita dengan dari Netflix, atau kita kalau tidak mempunyai soundbar dengan menggunakan ini, menggunakan input RCA itu juga sudah lumayan bagus tadi mungkin. Tapi mungkin catatan tadi ini harus melewati masa burning, jadi suara tingginya agak sedikit lebih enak didengar. Tadi memang agak sedikit harsh, agak sedikit kasar sedikit untuk suara tingginya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Oke, viewers, mungkin sekian dulu video dari saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi atau sekedar paling tidak pencerahan kepada Anda semua tentang audio. Oke, viewers, assalamualaikum. Still go, 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 go.